Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies yang menjadi fondasi bagi adaptasi populasi terhadap perubahan lingkungan. Contohnya adalah variasi genetik pada padi lokal Indonesia. Nah, keanekaragaman spesies merujuk pada kekayaan dan kelimpahan berbagai jenis makhluk hidup dalam suatu wilayah, seperti keberadaan berbagai jenis fauna endemik di hutan tropis. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem adalah interaksi kompleks antara komunitas biotik dengan kondisi abiotik yang unik, seperti perbedaan fungsi ekologis antara hutan mangrove dan hutan pegunungan. Nah, ketiga tingkatan ini saling mempengaruhi kelestarian ekosistem di Indonesia secara integral. Keanekaragaman gen yang tinggi mencegah kepunahan spesies akibat penyakit, sedangkan keanekaragaman spesies yang terjaga memastikan stabilitas rantai makanan. Nah, ekosistem yang memiliki keanekaragaman hayati yang lengkap memiliki resiliensi atau daya pulih yang lebih kuat terhadap bencana ekologis dan perubahan iklim global. Jawaban nomor 2. Diagram aliran energinya yaitu padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3. Nah, penggunaan pestisida berlebihan yang memusnahkan populasi tikus akan mengganggu keseimbangan ekosistem secara sistemik. Nah, jadi hilangnya suatu rantai atau tikus akan menyebabkan pemutusan aliran energi bagi predator tingkat atas seperti ular dan elang yang memicu penurunan populasi predator atau migrasi paksa ke pemukiman manusia. Selain itu, akumulasi residu kimia dari pestisida dapat merusak mikroorganisme tanah yang berperan dalam siklus hara, sehingga dalam jangka panjang justru menurunkan produktivitas pertanian dan kemandirian ekosistem sawah. Jawaban nomor 3. Evaluasi terhadap program reboisasi di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas sering terhambat oleh pendekatan monokultur yang tidak mendukung kembalinya biodiversitas asli. Menekan bahwa rehabilitas lahan kritis harus mengedepankan aspek keberlanjutan sosial ekonomi agar masyarakat lokal memiliki insentif untuk menjaga lahan tersebut. Nah, kegagalan reboisasi sering terjadi karena kurangnya pemeliharaan pasca tanam dan pengabaian terhadap fungsi hidrologis hutan yang kompleks. Sebagai solusi di tingkat pendidikan MI atau SD, pendekatan context-based learning dan place-based education sangat direkomendasikan. Karena membangun kapasitas kritis siswa dapat dilakukan melalui proyek berbasis lingkungan lokal, di mana siswa terlibat dalam aksi nyata seperti pembuatan lubang biopori atau penyemaian bibit lokal. Nah, hal ini akan menumbuhkan environmental agency, yaitu perasaan bahwa mereka ini memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan yang positif bagi lingkungan mereka. Jawaban nomor 4. Nah, judul proyeknya Detektif Cilik Membongkar Rahasia Kotak Misteri. Yang pertama, kita buat skenario masalah atau inquiry based. Nah, guru membawakan sebuah kotak misteri yang tertutup rapat dan berisi sebuah benda, misalnya irisan jeruk nipis atau kopi di dalam wadah berlubang kecil. Nah, guru menceritakan bahwa identitas benda ini hilang dan siswa harus bertindak sebagai tim ilmuwan forensik untuk menebak isinya tanpa membuka kotak tersebut secara penuh. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran atau sintaks PBL. Yang pertama ada orientasi masalah. Nah, di sini siswa diminta mengamati kotak tersebut, lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara kita mengetahui identitas benda jika tidak bisa melihatnya? Yang kedua, ada penyelidikan kelompok.
Nah, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Mereka melakukan investigasi menggunakan panca indera secara bertahap. Pertama itu tahap pendengaran, dengan cara mengkocok kotak untuk mendengarkan bunyi benda di dalamnya. Yang kedua ada tahap penciuman, yaitu menghirup aroma yang keluar dari lubang kecil setiap kotak. Yang ketiga tahap perabaan, di mana para siswa meraba permukaan benda melalui lubang yang ditutupi kain untuk merasakan tekstur kulitnya. Nah, selanjutnya itu ada diskusi dan analisis. Jadi, setiap kelompok mencatat ciri-ciri benda. Baunya asamkah, suaranya kecil saat jatuhkah, teksturnya kasarkah atau lembut, dan mencocokkannya dengan pengetahuan mereka. Lalu ada presentasi dan konfirmasi. Jadi kelompoknya itu mempresentasikan tebakannya. Lalu guru kemudian membuka kotak dan menjelaskan secara ilmiah bagaimana organ indera menangkap rangsangan tersebut lalu mengirimkan pesan ke otak. Lalu yang ketiga ada mempertimbangkan utama atau pertimbangan utama, yaitu analisis kritis. Yang pertama itu ada keakuratan konsep ilmiah. Nah, pembelajaran ini memastikan siswa memahami bahwa indera bekerja sebagai penerima rangsang atau reseptor. Nah, penjelasan ditekankan pada fungsi spesifik masing-masing organ seperti hidung untuk zat kimia gas, kulit untuk tekanan dan tekstur, tekanan atau tekstur, serta peran penting otak sebagai pengolah data agar kita bisa mengenali benda tersebut. Yang B itu ada kesesuaian kognitif atau tahap operasional konkret. Nah, anak MI belajar paling baik melalui pengalaman langsung dengan menggunakan benda nyata atau objek konkret. Siswa tidak sekadar menghafal nama alat indera, tetapi merasakan langsung fungsinya. Hal ini menjembatani pemikiran logis mereka melalui manipulasi objek fisik. Yang C itu kemungkinan atau feasibility. Rancangan ini sangat praktis karena menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar, yaitu seperti kardus bekas, buah-buahan, atau kopi. Nah, guru tidak memerlukan biaya besar, namun dampak keterlibatan siswa sangat tinggi karena adanya unsur permainan dan tantangan. Nah, yang keempat ini terakhir itu ada sentuhan inovatif. Jadi peta indera digital atau manual. Nah, sebagai penutup, siswa diminta untuk membuat diagram sederhana atau infografis tangan yang menghubungkan antara organ tubuh dengan stimulus yang mereka temukan di kotak misteri tadi sebagai bukti hasil kerja detektif mereka. Gitu.